Ini dia waktu yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar global, di mana kita akan melihat dan memperhatikan berapa detail angka yang tertulis di angka non-farm payroll nanti malam, termasuk juga apakah ini akan memberikan kesempatan untuk Fed bertindak agresif atau tidak di pertemuan 17-18 September mendatang. Tapi ada kabar bagus teman-teman, dari Austan Goolsbee, salah satu pejabat Fed yang bisa dibilang dia kecenderungannya adalah ke sisi hawkish. Tapi apa itu? Ini ada ulasannya. Oke, seperti yang kemarin kita lihat dan juga sempat bahas terkait dengan faktor penggerak minyak, ada 3 poin di situ yang memang kecenderungannya bisa dibilang cukup berimbang ya. Kalau kita kaitkan dengan supply dan demand, of course apa yang direncanakan oleh OPEC Plus untuk melakukan genjot kembali produksi dan menghentikan pemangkasan produksi, of course ditenggarai sebagai alasan yang tepat untuk melihat harga minyak kenapa tertekan. Dikarenakan mereka melakukan itu di saat tingkat permintaan dari China-nya relatif masih lemah. Jadi ada kekhawatiran kalau itu yang dituju, maka kemungkinan akan ada oversupply di pasar nanti, sehingga mengakibatkan ya harga minyak relatif tertekan. Sementara kabar terbaru, ternyata mereka mengatakan ya kemungkinan mereka harus menunda terlebih dulu, bukan di bulan Oktober, ya mungkin mundur sampai 1 atau 2 bulan ke depan. Itu berarti perkiraan saya adalah di bulan Desember. Oke, kalau kita kaitkan dengan apakah mungkin di bulan Desember akan dilakukan hal tersebut. Ya, dengan pertimbangan bahwa musim liburan kemungkinan akan tertuju di akhir tahun, maka bisa saja penundaan tersebut akan berdampak positif untuk harga minyak nantinya. Karena pasokan saat dia dilimpahkan ataupun diperbanyak saat musim liburan, maka harga tetap akan mengalami kenaikan karena tingkat permintaan atau kebutuhan yang relatif meningkat. Nah, di lain sisi, ketidakstabilan ataupun ketidakjelasan di kilang minyak Libya sepertinya belum ada juntrungannya atau belum ada solusinya, sehingga saya anggap ini masih tetap dalam faktor positif. Sementara kekhawatiran perlambatan ekonomi masih membayangi, sehingga sewaktu-waktu harga minyak kemungkinan masih bisa turun teman-teman. Jadi hati-hati, perhatikan segala kondisi tersebut termasuk data ekonomi nanti malam. Nah, kalau Anda ingat yang kemarin sempat juga kita bahas, yaitu tentang apa yang bisa berpotensi mengembalikan harga minyak. Ada 3 poin juga di situ, dan salah satunya poin pertama tadi yang sudah kita sebutkan, itu sesuai dengan apa yang kita bahas kemarin, bahwa andai saja kalau OPEC bisa menunda atau bahkan membatalkan untuk melakukan produksinya, maka itu yang akan bisa setidaknya meredam kekhawatiran tekanan turun untuk harga minyak. Yes, so kita checklist di situ, sesuai ekspektasi kita, dan ada kemungkinan berarti harga minyak berpotensi rebound. Nah, sementara untuk yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak dan semua trader di seluruh dunia adalah terkait dengan data non-farm payroll nanti malam. Tapi jangan lupa juga ada tingkat pengangguran, unemployment rate, karena itulah yang sempat membuat risau kurang lebih di awal Agustus kemarin. Saat kita melihat ada lonjakan tingkat pengangguran ke 4,3%, padahal sebelumnya bertengger di 4,1%. Oke, itu lihat di sini, saya punya data atau tabel lebih tepatnya dari beberapa bank yang memperkirakan angka payroll ataupun non-farm payroll untuk nanti malam. Oke, saya soroti saja. Di sini yang terendah adalah Citi, di mana Citigroup dan juga NatWest menunjukkan proyeksi mereka NFP kemungkinan akan ada di sekitaran 120-125K. Nah, ini saya anggap sebagai angka yang relatif lebih lemah dibandingkan proyeksi dari bank-bank lain, termasuk juga tingkat penganggurannya yang diperkirakan adalah cukup tinggi ya teman-teman. 4,4 dan 4,3%. Jadi saya simpulkan inilah higher case untuk kemungkinan pemangkasan lebih agresif, yaitu 50 basis point. Dan itu harusnya akan berdampak positif kepada emas. Bagaimana dengan saham? Saham sepertinya akan terjadi penurunan terlebih dulu karena di sisi pelemahan data atau data yang terlalu lemah itu akan memicu terkait dengan kekhawatiran resesi. Jadi mau tidak mau, respon sesaatnya adalah penurunan. Tapi setelah itu, dengan ekspektasi pemangkasan bisa dipastikan 50 basis point, maka kemungkinan dia akan rebound kembali. Nah, ini berarti dolar akan terjadi pelemahan yang sangat signifikan. Sementara itu, kalau dilihat dari Goldman Sachs ataupun UBS, mereka memperkirakan NFP akan berada di kisaran 155K dan tingkat pengangguran di kisaran 4,2%. Saya anggap ini adalah moderat, yang artinya dia bisa saja case-nya cukup tinggi untuk kemungkinan pemangkasan normal 25 basis point, tapi juga tetap menyisakan kemungkinan open for 50 basis point. Artinya di sini saya anggap nantinya pasar tidak akan melihat itu sebagai penjagalan penurunan suku bunga, melainkan mereka akan melihat itu adalah tetap dilakukan penurunan, hanya saja yang paling besar kemungkinan 25 basis point.
Nah, responnya tentunya dolar akan relatif ya ada peluang untuk rebound, tapi lagi-lagi terbatas karena judulnya tetap berapapun angkanya dia akan tetap mendukung untuk penurunan suku bunga. Lain cerita kalau misalkan skenario yang disampaikan adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bank of America ataupun TD Securities. Mereka memperkirakan cukup ekstrim, teman-teman. Di sini angkanya cukup hawkish dan mereka melihat angka NFP itu akan kembali ke level 200.000 atau bahkan 205.000. Ya, kalau ini yang terjadi, tentunya ini akan kembali ke titik awal, teman-teman. Di mana pasar sempat melihat NFP cukup tangguh, cukup kuat di area 200 ribuan. Nah, 2 bulan terakhir kita melihat angka tersebut turun ke level 165, kemudian bulan yang lalu turun sampai drastis 114.000. So, kalau misalkan dari 114.000 naik ke 200.000, ya jelas. Berarti dianggap bahwa penurunan kemarin itu tidak ada apa-apanya, alias hanya sekilas. Dan akhirnya, ujung-ujungnya adalah dolar mulai kenaikan ataupun penguatan. Dan di sisi lain, mereka memperkirakan tingkat pengangguran akan berkurang, yaitu sampai ke 4,2 atau bahkan 4,1%. Nah, yang jelas ini adalah higher case untuk kemungkinan standar cut rate, dan itu berarti 25 basis point, lalu kemudian tertutup kemungkinannya untuk melakukan pemangkasan 50 basis point. Apa yang terjadi? Yang terjadi saya rasa kita akan dapatkan profit taking untuk emas, untuk saham, sementara rebound akan terjadi pada US dollar. Secara teknis ini cukup wajar. Jadi 1, 2, 3, ada 3 komposisi di situ yang menurut saya 2 komposisi itu kecenderungannya akan membatasi penguatan US dollar, sementara yang komposisi ketiga yang paling ekstrim sangat kuat di atas ekspektasi, berarti kita anggap itu sebagai skenario untuk mendukung dolar mengalami rebound di akhir pekan ini. Tapi apakah secara keseluruhan kita akan lihat emas akan turun ataupun terjun bebas? Saya rasa saya tidak akan mengartikan itu, tapi penurunan ya mungkin akan terjadi. Bagaimana dengan saham? Saham setidaknya agak lega karena mereka tidak perlu khawatir tentang perlambatan atau bahkan ancaman resesi. Jadi akan ada respon positif dari pasar saham, walaupun ekspektasi mereka juga tetap sama, yaitu penurunan suku bunga. Nah, beda ceritanya nanti selanjutnya kenaikan itu akan ditentukan dari data CPI dan juga keputusan di tanggal 18 September mendatang. Satu sisi, seperti yang tadi sempat saya sampaikan, Austan Goolsbee dari Chicago Fed menyampaikan berita yang cukup positif menurut saya. Ini adalah untuk pasar ekuitas global. Tentunya buat Anda yang mau perhatikan dan mencermati semua informasi dari bank sentral tersebut yang menginginkan atau merencanakan untuk melakukan penurunan suku bunga, seperti yang disampaikan oleh Jerome Powell di Jackson Hole Symposium kemarin, maka kemungkinannya inilah kabar yang sangat positif. Menurut Goolsbee, dia melihat ada ancaman yang serius pada sisi pasar tenaga kerja. Dan ini berarti pergeseran yang betul-betul sempat disampaikan oleh Powell kemarin, bahwa Fed mulai bergeser bukan lagi concernnya kepada inflasi, melainkan kepada sisi pasar tenaga kerja. Ada ancaman yang seriusnya adalah terkait dengan kemungkinan kalau tidak dilakukan tindakan, maka yang dikhawatirkan adalah tingkat pengangguran akan betul-betul melonjak drastis. Jadi ini akan menjadikan keleluasan bagi Fed untuk melakukan penurunan suku bunga, dan Goolsbee mengatakan bahwa penurunannya bukan hanya dalam waktu dekat saja, melainkan juga untuk 12 bulan ke depan. Wow, ini cukup menarik. Berarti dot plot yang sempat saya sampaikan kemarin, itu juga akan menjadi hal yang menarik untuk kita cermati, yang kita tunggu sampai di FOMC meeting 18 September. So, apa yang harus kita lakukan? Kita harus pastikan bahwa data non-farm payroll nanti malam, apakah datanya cenderung lebih lemah dari ekspektasi atau memang dia rebound di atas 200.000. Saya sih berharapnya kalaupun rebound masih cepat pemoral, tapi tidak diharapkan untuk naik di atas 200.000. So, ya moderat lah ya. Dan kemungkinan juga 25 basis point sudah ada di depan mata. Satu sisi inilah pro kontra terkait dengan data non-farm payroll nanti malam. Ya, yang pro menunjukkan peluang untuk NFP kemungkinan akan didukung untuk penurunan ataupun pelemahan. Pertama, yaitu terkait dengan komponen data ISM service, tapi untuk employment-nya. Dan ini memang ternyata terjadi penurunan dari 51,1 sampai ke 50,2. Kita ingat, angka indeks 50 itulah batas nadir dari ekonomi yang relatif sehat. Karena berarti di atas atau di zona ekspansi. Sementara zona di bawah, itu akan menunjukkan data merujuk kepada kontraksi. Nah, sementara data ADP ataupun Jobs Job Openings, kita sudah tahu di hari Selasa kita dapatkan data ISM Manufacturer, ataupun kemudian di hari Rabu kita dapatkan data yang kecenderungannya juga relatif lemah, termasuk data Jobs Job Openings dan juga ADP, yang ternyata tercatat sebagai level terlemah dan terendah sejak 2021. Kemudian data Michigan Consumer Sentiment juga termasuk relatif terendah. Ini adalah tercatat sebagai
yang terendah sejak 2 November 2023. Dan kemudian ada komponen biaya tenaga kerja yang juga terendah sejak kuartal ketiga 2024. Nah, satu sisi, kalau kita perhatikan ada 3 hal atau 4 hal di sini yang kecenderungannya memungkinkan untuk mendukung NFP nanti malam akan naik atau lebih tinggi daripada ekspektasi. Yang pertama adalah weekly jobless claim untuk 4 minggu yang ternyata tercatat sebagai level terendah sejak bulan Juni. Ketika kita ketahui bersama, tingkat pengangguran atau jobless claim mingguan sempat berada di kisaran 240 ribuan, tapi kemudian sudah berangsur turun sampai akhirnya berada di 227 atau di bawah 230 ribu. Nah, kemudian juga yang kedua adalah alasannya adalah PHK yang sudah mulai mereda, kemudian CB Consumer Confidence yang juga naik, dan terakhir Consumer Confidence 6 bulanan yang ternyata cukup tinggi. So, ada 5 berbanding 4. Kira-kira menurut Anda apakah November nanti malam akan lemah atau lebih kuat? Itu yang akan kita nantikan. Tapi gimana skenario-nya? Oke, ini adalah skenario yang kita tunggu-tunggu. So, skenario-nya 1, 2, 3, 4, 5. 1 adalah untuk sideways alias mungkin reaksinya tidak akan terlalu lebar di saat list data. Artinya mungkin Anda lihat 19.30 saat list data sampai 10 menit atau bahkan 15 menit berikutnya pergerakan relatif bolak-balik. Artinya kalaupun angkanya anggap saja 155, 170, maka kemungkinan kalau 155 lebih rendah dari ekspektasi tapi tidak terlalu rendah banget, sehingga kemungkinan dolar akan melemah tapi bersifat sementara. Sebaliknya kalau 170.000 juga dianggap tinggi tapi tidak terlalu tinggi banget, sehingga akhirnya dolar akan menguat tapi tidak terlalu lama. Nah, itu berarti emasnya akan ada pergolakan dan mungkin akan berada di zona sideways. Sampai nantinya mereka akan mencerna sendiri informasi dari data tersebut. Nah, sementara untuk skenario 2 dan 3 adalah skenario untuk yang paling bullish untuk US dollar, sehingga emas ataupun bahkan pasar saham bisa saja terjadi koreksi turun yang cukup dalam. Nah, termasuk skenario nomor 3. Saya khususkan nomor 3 ini, kalau misalkan Anda melihat angkanya di atas 200.000, berarti persis dengan apa yang diperkirakan oleh Bank of America, maka kemungkinan kita akan lihat emas terkoreksi turun, gagal menciptakan rekor tertinggi baru, dan hati-hati, 2470 mungkin saja bisa ditembus. Satu sisi, hal yang cukup baik adalah di skenario 4 dan 5. Ini berarti skenario yang relatif bearish untuk US dollar alias pelemahan US dollar. Dan saya catat untuk yang skenario nomor 5, penekanannya adalah kalau data tersebut berhasil dirilis di antara angka di bawah 130.000. Kalau itu yang terjadi, berarti inilah kasus yang sangat kuat untuk 50 basis point, dan itu berarti siap-siap. Emas mungkin ciptakan rekor tertinggi baru, dan mungkin perkiraan saya adalah 2550 sebagai areal yang cukup wajar, karena itulah yang kita nanti-nanti. Apalagi sampai saat ini, emas tercatat masih berada di kisaran 25.15, 25.20-an. So, kita akan lihat nanti beberapa jam ke depan, apakah akan ada adjustment dari market untuk menjelang risk data. Yang jelas di sini, saya ingatkan kembali bahwa apapun yang terjadi pada non-farm payroll nanti malam, kemungkinan kita masih tetap akan melihat penurunan suku bunga. Kecuali kalau misalnya kita lihat data non-farm payroll kembali di atas 250.000, which is impossible. Tapi who knows ya, kalau terjadi kejutan bisa saja terjadi. Dan tingkat pengangguran itu merosot kembali di bawah 4%, which is also impossible. Tapi ya apapun bisa terjadi, seperti halnya yang pernah kita lihat beberapa waktu silam, terjadi kejutan pada data non-farm payroll ataupun tingkat pengangguran. So, nanti sore kita akan lihat dari sisi grafiknya, bagaimana potensi berikutnya dari pergerakan-pergerakan harga, termasuk emas, pound sterling, dan juga USD Japanese Yen.